innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir Jalalain kita sampai di surah Al-An'am ayat 154. 100? Oh ya. Ayat 161. Qul innani hadani rabbi. Al-ayah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wassahadah wassalihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Sayyid Muhammad Ali As-Subuni wal imaman al-jalilain al-imam Jaluddin Al-Mahalli wa Jaluddin As-Suyuti amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwari ma'lumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sekarang di akhir surah Al-An'am 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala ta'ala qul innani hadani rabbi. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku, Tuhanku telah memberi petunjuk kepada aku ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu dinan qiyaman. Dinan di qiraah yang lain ada yang qaiman, jadi bisa qiyaman, biasa kita baca dinan qiyaman. Di dalam qiraah yang lain bisa dinan qaiman, yaitu mustaqiman, agama yang lurus. Millata Ibrahim hanifa, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi agama kita ini ya sama seperti agama-agama tauhid terdahulu. Terkhusus di sini disebutkan yaitu millata Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim inilah banyak sekali menurunkan para anbiya, dan keturunannya yang masih yang lurus-lurus ya tetap mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, sampailah kepada agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin.
Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusuki yaitu ibadahku, min hajjin wa ghairihi. Nusuk itu bisa berarti khusus, bisa berarti umum. Nusuk yang berarti khusus yaitu ibadah haji saja. Bisa nusuki berarti umum, yaitu ibadah-ibadahku semuanya. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sungguhnya salatku dan ibadah-ibadahku, haji dan lain-lain, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Kita salat kita, ibadah kita, hidup kita ini untuk Allah, mati kita juga untuk Allah. Jadi kadang-kadang kita ini hidup untuk diri sendiri, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Untuk kepentingan sendiri. Ibadah tidak, kerja rajin. Itu namanya hidup bukan wa mahyaya wa mamati lillah. Itu hidup dan mati untuk sendiri aja. Karena kita hidup di dunia ini itu Allah ciptakan untuk ibadah. Berarti hidup kita untuk Allah sudah. Apa saja udah untuk Allah. Untuk Allah. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Semuanya untuk ibadah, niatkan untuk ibadah. Walaupun perbuatan-perbuatan yang nampaknya kayak bukan ibadah, ada. Tapi diniatkan untuk ibadah, bekerja niatnya ibadah, cari nafkah yang halal. Kalau orang bekerja mencari nafkah itu sudah niatnya untuk ibadah, mesti dia tak mau makan haram. Macam masa ibadah kok makan haram, masa ibadah kok subhat dimakan? Dia nggak mau. Jadi orang-orang yang suka makan subhat, makan haram, korupsi itu memang niatnya bukan untuk ibadah, niatnya memang rakus cari duit yang banyak, mengumpulkan kekayaan. Nah, kalau dia niatnya lillahi ta'ala, kerjanya lillahi ta'ala, pasti namanya karena Allah, tentu dia menjauhi keharaman lah, otomatis. Tapi kalau nipu sana, nipu sini, korupsi sana, korupsi sini, manipulasi sana, manipulasi sini, sogok sana, sogok sini, lillah dari mana? Itu namanya lisahwa, karena nafsu sahwatnya sendiri. Ya, hidup hanya untuk mengumpulkan uang. Uang itu kan dunia. Kertas kalau kena api hilang, terbakar. Apa aja. Banyak dulu orang yang gila-gila duit pun mati juga, sama aja. Pun gitu-gitu saja. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ni ya sudah salat, kita ibadah, kita semua hidup, kita mati, kita itu sudah karena Allah. Jangan karena dunia. La syarika lahu. Karena kita sekarang kan hidup di akhir zaman nih, hidup ini diarahkan orang ke dunia semuanya. Apa aja lah sudah. Mulai pendidikannya, apanya, semua dunia semuanya. Diarahkan ke sana semuanya. Pokoknya hidup di pokoknya selama ini hidup ini pokoknya dunia ini sudah harus bahagia gitu. Jadi segala macam cara, pokoknya macam mana kita punya duit banyak itu aja. Orang yang bahagia, yang sukses itu yang punya duit banyak. Itu yang dijadikan standarisasi zaman sekarang. Walaupun nggak sholat, walaupun nggak puasa, duitnya banyak, sukses. Mobilnya Fortuner, Pajero Sport, mobil mahal-mahal, tapi tak satu orang sukses apa? Itu bukan orang sukses, itu orang sesat, bukan sukses. Orang sesat. Dikasih duit banyak tapi tambah jauh bermaksiat kepada yang ngasih duit, ngasih harta. Allah ngasih harta, malah dia maksiat sama Allah. Bukan orang sukses, orang sesat. Cuma kadang-kadang rezeki itu, kita sekarang rezeki itu ya mata iri. Nah, itu yang menjadikan satu masalah. Sekarang Fir'aun dengan kekayaannya, dengan kerajaannya, dengan pengikutnya, dengan hartanya dan sebagainya, dengan Nabi Musa itu besaran mana nikmatnya? Besar mana nikmat? Nah,
rezekinya Nabi Musa sama rezekinya yang Fir'aun dapat. Nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dengan nikmat yang Allah berikan kepada Fir'aun, mana yang lebih besar? Nah, kita tengok sekarang. Yang merasa nikmatnya Fir'aun, Qarun lebih besar itu dulu. Ketika Qarun keluar dengan kemewahannya, orang-orang, enaknya Fir'aun, apa nih, Qarun, orangnya kaya raya, bajunya megah, kendaraannya bagus. Ada orang dulu di zaman Fir'aun dulu ada seperti itu. Mereka ngiri dengan Fir'aun. Mereka menganggap nikmatnya Haman, Qarun, dan Fir'aun ini lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kalau kita orang beriman, coba tarik ke situ. Ya ulang. Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, besaran mana nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim apa kepada Raja Namrud? Jadi nikmat itu jangan hanya difokuskan kepada harta saja, kedudukan saja. Mungkin sekarang jadi presiden di dunia ini, di akhirat. Besaran mana tukang sapu sama presiden? Nikmat yang Allah berikan tukang sapu yang taat kepada Allah, ya. Pokoknya ibadahnya istiqomah semuanya dengan presiden. Nikmat besar mana? Nikmat istiqomah, nikmat taat kepada Allah, iman Islam itu nggak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Kok segitu kata hadis sholat sunnah 2 rakaat terus sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia seisinya, apalagi iman Islam istiqomah. Nggak ada apa-apanya. Kekeraannya Fir'aun, Haman, Qarun jadikan satu dengan imannya seseorang, dengan Islamnya seseorang, dengan istiqomah seseorang, nggak bisa dibandingkan. Itu dengan 2 rakaat aja udah kalah, apalagi dengan iman Islam dan sebagainya. Cuma sekarang kita ini kan ngiri seperti orang-orang di zaman Fir'aun yang ngiri kepada Qarun karena dilihatnya gemerlapan dunia saja. Itu zaman sekarang memang begitu, karena pengaruh pikiran-pikiran kan dari sana, dari orang-orang yang tidak beriman sampai seluruh media dan lain sebagainya. Orang yang mengajak kepada dunia itu nggak berimbang, jauh dengan orang yang mengajak kepada akhirat. Jadi tiap hari yang dipikir pokoknya sukses dunia, bukan sukses akhirat. Tidak laku, jadi susah orang nak ngomong tentang akhirat itu susah. Ya kayak zamannya Nabi Musa gitu sudah. Bahkan jadi atari yu'ayidu nafsa, sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Sekarang pengikutnya Fir'aun dengan pengikutnya Nabi Musa banyakkan mana? Susah mana hidupnya sejarah ini. Tapi nikmatnya, hakikat nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan para sahabatnya yang sedikit itu, kalau dibanding dengan nikmatnya orang-orang kufar yang dipimpin oleh Fir'aun, tentu nggak ada apa-apanya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan itulah aku diperintah. Memang kita ini memang diperintah untuk itu. Untuk itu, untuk tauhid, untuk ibadah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah awalnya orang muslim fi hadhil ummah. Maksud di umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang pertama. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Qul aghairallahi abghi rabbah, katakanlah apakah aku harus mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Qul aghairallahi abghi rabbah, yaitu ilahan. La adlabu ghairah, tak mungkinlah aku tak akan mencari Tuhan selain Allah.
Wa huwa rabbu kulli syai. Rabb itu Malik. Jadi aslinya kata-kata Rabb itu sebetulnya pemilik. Ketika Abdul Muthalib berhadapan dengan Abraha. Abraha ini dari Yaman nak merobohkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Ana rabbul ibil wal baiti rabbun yahmi. Ana rabbul ibili walil baiti rabbun yahmi. Waktu itu Abraha sudah mentang-mentang jadi kakeknya Rasulullah itu Abdul Muthalib, tokohnya orang Mekah memang. Jadi Abraha dengan sombongnya datanglah ke tokohnya orang Mekah itu, atuknya Rasulullah, itu Abdul Muthalib. Apa pekerjaannya? Apa? Mengembala ternak, onta, kambing. Ini tokohnya ini, kepala sukunya lah bahasa kita ini, bahasa kampungnya. Ya, pemimpinnya pada waktu itu kaum Quraisy itu Abdul Muthalib. Ketemu Abraha nyari. Abraha dia mentang-mentang dia akan merobohkan Ka'bah dengan tentara bergajah. Kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibili. Aku adalah rabbul. Jadi kata-kata rabb. Rabbul ibili yaitu aku adalah pemilik onta, hewan ternak onta. Walil baiti rabbun yahmi, dan untuk Baitullah itu ada pemilik, yaitu Tuhan. Nah, kemudian Rabbun diartikan bermakna Tuhan. Jadi Rabbun itu asli kata dari kata Malikun, yaitu pemilik. Walil baiti rabbun, dan bagi Baitullah ada pemilik yaitu Rabbun, Tuhan. Nah, bisa ada pemilik atau Yahmi yang akan menjaganya. Gitu saja Abdul Muthalib. Senang aku nih loh, cuma pengembala onta saja, pemilik onta. Tetapi kau nak mengajukan Ka'bah itu, dan Ka'bah itu ada Rabbun Yahmi, ada pemilik yang akan menjaga dia. Setelah itu dilepaskan, biarkan, mau bikin apa lagi? Orang dia cuma peternak onta, peternak kambing. Abraha dengan tentaranya, dengan gajahnya ingin merobohkan Ka'bah. Betul, walil baiti rabbun yahmi. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sesuatu. Tuhan segala sesuatu, ya otomatis. Tapi rabbu kulli syai' itu maliku kulli syai', pemilik segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan satu jiwa tidak akan melakukan satu perbuatan dosa illa 'alaiha, kecuali itu akan dia tanggung. Akan dia tanggung. Siapa saja melakukan dosa itu akan dia tanggung. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain. Tak bisa ada orang nyanyi, udahlah minum aku yang tanggung dosanya. Ada orang macam itu. Saking udahlah bukan aja aku yang tanggung dosanya. Kau bilang gitu, emang malaikat ikut aturan kau? Enak aja muter transfer dosa kau nak atur macam kau transfer duit di ATM aja. Udah tak apa-apa aku tanggung dosanya sudah. Waduh, hebat betul. Tak bisa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Siapapun itu tidak akan bisa menanggung dosanya orang lain. Kamu yang beramal, kamu yang tanggung. Jangan. Ini aku belum tahu kau tanggung dosaku ya. Mana bisa? Enak kali. Aku melayangkan. Ini kata-kata kampung macam ini sering dengar nih. Kau mau tanggung dosanya. Kau yang tanggung dosa, kau yang lakukan, kau lah yang dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dia nyuruh, apa nih? Minumlah. Iya, kau lah yang tanggung dosanya. Kau yang minum, kau pula yang tanggung. Kau tergoda, kau minum, kau yang dosa. Kalau kayak gitu enak. Nanti yang apa nih, orang melakukan dosa, dia nak hidup senang, udah
aku kasih kau duit sekian, kau tanggung dosaku ya. Nah, yang sana butuh duit, iyalah apa, masuk surga ya. Ada dosanya udah ditransfer. Nah, kan jadinya begitu. Nah itu. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau udah gitu hancur tatanan. Oh, iya, hancur. Orang kaya-kaya tamu ibadah, ngapain? Cukup bayar orang aja nanggung dosa. Nah, aku 1 tahun tak salat, aku kasih engkau duit lah. Berapa yang kau butuh duit berapa? 15 juta. Oke. Tapi tanggung dosaku tak salat nih 10 tahun. Ya, oke, transaksi. Stempel dah. Kacau macam ni. Tidak bisa. Jadi kata-kata kamu tanggung dosanya, atau aku tanggung dosanya sudah, tak apa, ya, itu tidak ada. Itulah ini itu bukan dari Islam. Ya, Islam itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian hanya kepada Tuhanmu tempat kembali kalian. Fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan Tuhan kalian akan menceritakan kepada kalian apa-apa yang kalian perselisihkan. Nah, perselisihan di dunia nanti, di akhirat diceritakan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa walladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dialah zat yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Jadi gantian setelah Nabi Adam ada penggantinya lagi Nabi Nuh, dan terus sampai ke bawah, gantian, pengganti saling bergantian. Para ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian kalian di atas sebagian yang lain derajatnya. Jadi ada yang derajatnya lebih tinggi daripada yang lain, itu Allah yang angkat. Dengan apa? Bil mal wal jah wa ghairi dzalik, dengan hartanya sehingga derajatnya nampak di masyarakat lebih tinggi, dengan pangkatnya sehingga nampak dengan pangkat jabatannya dia lebih tinggi. Tu wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah yang ngangkat, bukan dia orang yang hebat. Dikira orang kaya tuh dia yang hebat cari duit. Kalau dia punya pikiran seperti itu sudah sama seperti Qarun. Qarun ketika dia punya duit, ini karena aku yang pandai cari duit, kata Qarun. Pikir begitu. Tapi orang kaya itu berangkat dari warafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah mengangkat derajat sebagian kalian lebih tinggi daripada yang lain. Bil mal wal jah, dengan harta, dengan pangkat. Yang jadi pejabat, jadi pemimpin itu Allah yang angkat, bukan dia yang hebat. Politik dipintar gini. Itu Allah yang angkat dia. Yu'til mulka may yasha. Allah memberikan kerajaan atau kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau melepaskan dari yang engkau kehendaki. Jadi warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat. Kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua miskin, kaya, pangkat itu semua dari Allah. Itu enggak ada sombong di situ. Mana ada sombong? Nak kaya nak sombong mana bisa? Ini memang harta ini Allah pilih saya untuk jadi orang kaya. Yang pangkat ini Allah warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat. Buktinya apa? Kalaulah kaya itu adalah usaha orang tersendiri, tidak ada urusan Allah. Orang di dunia ini kaya semua, karena semuanya nak kaya, tapi yang kaya bisa dihitung. Semua nak kaya, itu yang membuktikan keinginan manusia itu tidak mesti terwujud.
Tapi yang terwujud itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kepingin kaya satu kampung, kepingin kaya semua. Allah cuma pilih kamu. Itu. Jadi ketika yang dipilih itu ya tak usah sombong. Kau itu kaya itu memang Allah jadikan engkau. Itu. Kalau sombong kau berarti seperti Qarun. Yang sombong dengan kekayaannya, merasa dia yang pandai cari duit. Liyabluwakum fima atakum. Nah, ini kata Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Atakum liyudhiral muji'u minkum wal asi. Dikira kau Allah kasih jabatan tuh hebat kau tuh. Justru itu ujian dari Allah. Engkau zalim tidak, engkau korupsi tidak, ya. Engkau manipulasi tidak, engkau zalim tidak. Jangan bangga dulu. Allah semua mengasih harta itu semuanya untuk menguji. Liyabluwakum itu untuk menguji, ngetes. Nah, dites. Coba kau dikasih duit macam mana? Dia jadikan dia orang kaya. Ternyata maksiatnya tambah kencang. Nah, itu berarti rugi justru orang yang dapat seperti itu. Jangan bangga dulu jadi pejabat yang tinggi, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau gunakan untuk korupsi, kau gunakan untuk kezaliman, berarti engkau tak lulus. Nah, istilahnya emas itu harus dibakar dulu baru nampak emasnya. Apa kau karat besi aja kamu tuh. Jadi orang-orang yang dikasih kenikmatan, jabatan, pangkat, kekuasaan tapi zalim, enggak amanah, itu ibaratnya karat besi, bukan emas. Kalau emas itu dibakar dia, itu apa bagusnya tambah. Barakallahu faqabadin darajat liyabluwakum. Jadi Allah memilih meninggikan derajat-derajat sebagian dari kalian di atas sebagian lain untuk agar Allah menguji. Jadi semuanya itu adalah ujian. Fima atakum, terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian, apakah itu harta atau itu pangkat dan lain-lain. Inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu itu cepat siksanya. Liman asahu, bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang beriman, ya, lagi Maha Penyayang. Surah Al-A'raf. Masih maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Suratul A'raf. A'raf itu apa sih? Al-A'raf itu tepi artinya, tepi, tapi ini tepian surga. Nah, ini nanti ceritanya di dalam ini ceritakan tentang dialog penghuni surga kepada penghuni neraka. Bukan masalah dialog nak bikin jembatan, bukan. Nah, jadi orang apa nih? Penghuni neraka sama penghuni surga ini kisah buat-buatan apa, atau hanya untuk lucu-lucu, ya kan? Penghuni surga sama penghuni neraka
janjian mau ketemu bikin jembatan lah biar senang. Nah, intinya orang surga bikin jembatan dari surga, yang neraka bikin jembatan juga biar ketemu. Tapi ini kisah ngaco aja, itu cuma untuk ketawa-ketawa aja. Ini bukan, ini Al-A'raf ini bukan, ini Al-A'raf ini bukan. Nah ini nanti ada kisah. Ya, yang di dalam kisah ngaco itu hanya sekedar untuk lucu-lucu. Akhirnya apa? Yang penghuni neraka ini udah bangun dia jembatan sampai di perbatasan surga. Dia tengok ini mana nih yang di surga kok belum bangun-bangun. Tanya penghuni surga, ini kenapa kami dah selesai ini jembatannya sampai di sini? Kata penghuni surga, macam mana kami dah bangun, kontraktornya, semuanya, apanya semuanya di situ. Yang mau bangun siapa di sini? Wah, jadi gimana? Surga tak bisa bangun jembatan, kan? Gimana? Kontraktornya, pengawasnya semuanya di neraka semua. Kami mana bisa bangun? Oh gitu. Ya. Itu kisah ngaco untuk lucu-lucuan, tapi untuk peringatan juga. Hati-hati jadi kontraktor tuh, hati-hati. Semuanya harus hati-hati, jadi pedagang juga hati-hati. Semuanya harus hati-hati. Pemimpin juga harus hati-hati. Suratul A'raf Makkiyah illa was'alhum 'anil qaryah az-zaman awil khamsa ayat mi'atan wa khamsun aw sittu ayat. Surat Arab ini surat Makkiyah kecuali was'alhum 'anil qaryah, ada ayat was'alhum 'anil qaryah. Makkiyah yaitu ayat-ayat atau surat Al-Makkiyah berarti surat yang diturunkan sebelum hijrah. Walaupun turunnya di Mekah, walaupun turunnya di Madinah, atau walaupun turunnya di luar Mekah. Nah, pokoknya kalau sebelum hijrah itu namanya Makkiyah, walaupun turunnya di luar Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Umpamanya Rasulullah pas umroh atau pas haji ayat turun, itu tetap disebut dengan Madaniyah karena ayatnya itu turun setelah hijrah. Nah, jadi jangan bukan Makkiyah berarti turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah, bukan. Itu pendapat yang tidak tepat atau kekeliruan. Karena banyak ayat-ayat yang turunnya di luar Mekah tapi disebut Makkiyah, yang bahkan ada ayat yang turunnya di Mekah malah disebut Madaniyah, karena urusannya adalah hijrah atau belum, sebelum hijrah atau setelah hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui maksudnya, enggak tahu maksudnya apa. Alif Lam Mim Shad. Jadi ini teman-teman ayat mutasyabihat yang muradnya atau maksudnya itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabun unzila ilaika kitabun linnabi fala yakun fi sadrika harajun. Kitabun satu kitab yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Fala yakun fi sadrika haraj, maka janganlah ada rasa sesak di dalam hatimu, di dalam dadamu. Minhu dari kitab tersebut bi antu balighu maka fata antu kadzab. Maksudnya supaya apa? Nanti kitab diturunkan. Macam mana nanti orang-orang tak percaya? Aku sampaikan nanti orang-orang memuji aku. Ini namanya haraj. Ada satu kekhawatiran. Wah, Al-Quran diturunkan macam mana nanti orang-orang tak percaya? Kan begini. Ini namanya haraj. Maka Allah sebenarnya memperingatkan fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira ummal qura litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Jadi jangan sampai di dalam hatimu ada kekhawatiran, kesusahan ketika kamu mendapat kitab ini. Takut nanti macam mana ini orang enggak percaya, orang memusuhi saya. Ya, jangan gitu. Litunzira
agar engkau memberikan peringatan bihi dengan kitab tersebut, wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beriman. Qul lahum ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran. Ikuti Al-Quran, tak usah macam-macam, ikut yang lain. Kayak Al-Quran ini di bawah yang lain jadinya, lebih percaya kepada yang lain. Wala tattabi'u min dunihi auliya, wala tattabi'u, maka jangan kalian ikuti selain Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian jadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali. Yaitu wali itu orang-orang sangat dekat sekali. Tuti'unahu fi ma'siyatih, yang kalian taat kepada mereka, para wali-walimu tadi, orang-orang dekatmu itu kalian taat kepada mereka di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bos cakap, jalan, tulis aja sudah segini, siap bos. Padahal nyata-nyata manipulasi. Ambil aja, tak apa, potong aja segini, siap bos. Ini namanya wala tattabi'u min duni auliya qalilan ma tadhakkarun. Jangan kau jadikan selain Allah Subhanahu wa taala orang-orang dekat yang kalian taat kepada mereka di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih mendulukan taat kepada bos, kepada atasan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun, maka sangat sedikit dari kalian yang menerima pelajaran. Maksudnya banyak tak dengar cakap. Qalilan ma tadhakkarun, tatta'idun fihi. Maksudnya enggak, dan dinasihatin tetap aja lanjut terus, biasa sudah. Zalim sudah biasa, sudah tak amanah sudah ada biasa, dikasih tahu tetap aja lanjut aja. Ini Quran dah bilang qalilan ma tadhakkarun, sikit aja tuh yang mau percaya. Karena sudah terlanjur putaran-putaran setan ini tak boleh, sogok tak boleh, korupsi tak boleh, ini tak boleh. Tapi qalilan ma tadhakkarun di Quran sudah disebutkan. Sedikit aja yang mau bisa menerima nasihat itu, karena ketika uang haram itu sudah masuk ke dalam badan, dia akan jadi darah masuk ke otak. Jadi otak ini pun disubsidi, diberi makan pakai makanan haram. Jadi pikirannya jadi haram terus haram. Perputaran ini dari haram ke haram. Makanya Rasulullah bersabda, man akal haram asad jawarihu. Barang siapa yang makan haram maka anggota badannya akan bermaksiat. Jadi maunya terpaksa dia, nggak usah gitu. Otomatis orang kalau udah suka makan haram itu otomatis dia akan, jasadnya ini otomatis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis. Jadi kalau dah biasa terus makan dan masuk lingkaran ini susah nak keluar. Susah, dah terbiasa. Dinasihatin qalilan ma tadhakkarun, maka sedikit dari kalian yang bisa menerima nasihat. Itu terus aja kayak gitu. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaa'a ba'suna bayatan aw hum qa'imun fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Banyak dari kampung-kampung negeri-negeri, wa kam min qaryatin ahlakna, yang kami musnahkan, kami hancurkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun, maka datanglah siksa kami di tengah malam. Aw hum qailun,
Ataupun ketika mereka sedang tidur siang, pas tidur azab datang. Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna. Terus apa kata mereka ketika azab kami datang? Illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tidaklah mereka berkata kecuali sesungguhnya kami ini orang-orang yang zalim. Nah, kalau dah datang azab baru bilang inna kunna zalimin. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Maka sungguh kami akan meminta kepada orang-orang yang ursila ilaihim, yang telah diberi utusan kepada mereka, al-umam an ijabatim ar-rusula wa amalihim fima balahum wa lanas'alannal mursalin. Dan sungguh kami akan juga bertanya kepada para utusan. Besok di akhirat umatnya ditanya, kau macam mana dengan para rasul. Para rasul juga ditanya, kamu bagaimana kau dengan umatmu. Dua pihak ditanya besok di akhirat. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum